Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin sekalian yang saya hormati, para wajib pajak UMKM, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini, pada siang hari ini, untuk mengikuti sosialisasi pelatihan UMKM Maluku Utara melalui kegiatan Business Development Services BDS UMKM Bangkit Bersama Pajak. Sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat, KPP Pratama Ternate memberikan pelatihan bagi sektor UMKM melalui kegiatan Business Development Service. UMKM memiliki peran strategis dalam menopang ekonomi nasional, terutama dalam kondisi krisis ekonomi. Selain itu, mayoritas pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM. Dalam hal ini, pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah berusaha memberi bantuan agar dapat membantu sektor UMKM melalui krisis pandemi COVID-19, menyusun beragam strategi dan langkah untuk membantu keberhasilan UMKM, memberikan stimulus dan insentif untuk UMKM yang akan diberikan, dialokasikan, yang merupakan bagian dari pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Dalam kegiatan BDS kali ini, KPP Pratama Ternate turut menjadi narasumber untuk menyampaikan informasi cara memanfaatkan insentif pajak bagi UMKM yang dapat dimanfaatkan hingga 31 Juni 2021. Dengan melaporkan realisasi pemanfaatan insentif layanan melalui e-reporting, PPh final UMKM ditanggung pemerintah atau dalam hari ini libur bayar pajak. Selanjutnya, diingatkan kepada wajib pajak untuk segera melaksanakan kewajiban pelaporan SPT tahunan melalui e-form atau e-filing bagi wajib pajak UMKM yang dapat diakses melalui laman pajak.go.id. Dengan melaporkan via e-form atau e-filing, wajib pajak diberikan kemudahan akses berupa dapat melaporkan dari mana saja dan kapan saja, serta mengurangi kontak langsung dengan petugas selama pandemi COVID-19. Ayo, laporkan SPT tahunan Anda sekarang. Tidak perlu untuk ditunda lagi, karena lebih awal, lebih nyaman. Bila Anda membutuhkan asistensi dan konsultasi, silakan hubungi WhatsApp channel KPP Pratama Ternate di 0812 7000 942 atau melalui media sosial KPP Pratama Ternate di @pajak_ternate. Selain itu, KPP Pratama Ternate juga mengundang narasumber dari pelaku usaha kuliner untuk berbagi pengalaman dan kiat usaha dapat bertahan di kala pandemi. Narasumber eksternal kali ini adalah bersama Ibu Isma Yuliansyah, pemilik dapur Bu Sastro. Mengakhiri sambutan ini, KPP Pratama Ternate menyampaikan terima kasih atas kerjasama dan dukungan yang telah diberikan komunitas UMKM Maluku Utara, diantaranya adalah UMKM IKM Nusantara, UMKM Fala Sidegon, dan UMKM Jojo. Pada kegiatan BDS kali ini, KPP Pratama Ternate mengambil tema UMKM Bangkit Bersama Pajak. Tema ini diambil untuk menumbuhkan semangat UMKM Maluku Utara dapat bangkit kembali, sejalan dengan program pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021. Diharapkan pelaku UMKM dapat semakin maju dengan adanya pelatihan BDS dan dapat memanfaatkan insentif COVID-19 yang diberikan pemerintah. Selain itu, KPP Pratama Ternate ingin mengajak seluruh UMKM dan semua pihak untuk bersinergi mewujudkan pencapaian penerimaan pajak dan kepatuhan penyampaian SPT yang tinggi di tahun 2021. Membantu negara mengatasi pandemi COVID-19 dengan vaksinasi dan percepatan pemulihan ekonomi. Mari bersinergi membangun negeri.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony atas sambutannya. Kepada Bapak Sony Fernando Hasudungan, apabila ada kesibukan lain, kami silakan untuk meninggalkan tempat. Baik, selanjutnya kita masuki ke materi pembuka dari akun representatif dan fungsional penyuluh KPP Pratama Ternate, Ibu Sherly Diana Tandung, yang akan menyampaikan materi mengenai insentif pajak bagi UMKM. Pada Ibu Sherly, kami persilakan. Ada mau dipanjang susah sama. Ada suara. Iya sudah, ada suara terbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak Ibu peserta BDS UMKM dan juga Bapak Ibu Kepala Seksi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate. Baik, di siang hari ini perkenalkan saya Sherly Diana Tandung. Saya akan representatif. Coba kita sama-sama belajar, akan mencoba untuk menjelaskan apa-apa saja yang menjadi kewajiban bagi para pelaku UMKM, ya, dan juga fasilitas apa di tengah keadaan pandemi ini yang diberikan oleh DJP bagi para pelaku UMKM. Baik, kita masuk ke ya. Jadi sebelum kita mengetahui insentif apa yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Bapak Ibu kita mengingat kembali ya, apa saja yang menjadi kewajiban dari pelaku UMKM ini. Jadi memang dari awal pemerintah sangat concern bagi pelaku UMKM ini, bahkan yang dulunya tarif 1%, sekarang turun menjadi 0,5%, dan itu merupakan salah satu insentif atau concern pemerintah untuk menghidupkan perekonomian kita dan terutama membantu para pelaku UMKM. Baik, nah ini tadi saya sudah sempat. Jadi pemerintah mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal, kemudian memberikan keadilan, memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, dan memberikan wajib pajak warga negara untuk memberi kesempatan berkontribusi bagi negara, dan juga memberikan kita pengetahuan tentang apa manfaat bagi masyarakat. Ya, jadi Bapak Ibu, kita tahu bersama bahwa sebagai pelaku UMKM, kita ingat saja ya, ada 3 kewajiban kita. Yang pertama yaitu pencatatan, yang kedua yaitu pembayaran, dan yang ketiga pelaporan. Nah, kebanyakan dari kita sebagai pelaku UMKM, kita memiliki NPWP, tapi kita tidak mengetahui apa kewajiban kita setelah memiliki NPWP. Dan kebanyakan dari kita mungkin mengurus NPWP karena untuk mendapatkan bantuan, untuk pengucuran dana dan sebagainya ya, dan juga mungkin untuk mendapatkan kredit dari bank, kredit KUR. Jadi kita harus tahu apa kewajiban kita setelah memiliki NPWP. Nah, kewajiban kita yaitu yang pertama, sebagai wajib pajak, setiap penghasilan yang kita peroleh, kita harus buat satu pencatatan. Baiknya dibuat pencatatan ya. Jadi biar lebih terarah dan Bapak Ibu juga tahu omset Bapak Ibu selama sebulan itu berapa. Nah, kalau untuk pencatatan untuk UMKM ya, kita berbicara di sini UMKM untuk yang memiliki penghasilan selama sebulan atau omset di bawah 4,8 miliar. Nah, kalau untuk yang di bawah 4,8 miliar, wajib pajak cukup membuat pencatatan aja ya, tidak perlu membuat pembukuan. Jadi pencatatannya bisa secara sederhana, bisa juga
tergantung Bapak Ibu enaknya seperti apa. Mungkin penghasilan atau pendapatan per hari mungkin dicatat ya, tanggal hari ini pemasukannya berapa, dan nanti pada akhir bulan di jumlah totalnya berapa, tanpa mengurangi biaya-biaya dan juga rugi ya. Jadi kalau untuk pelaku UMKM sendiri, untuk yang PP 23 ini dengan tarif 0,5% ini, perhitungan pajaknya itu tanpa memperhitungkan rugi. Jadi cuma peredaran bruto atau omset atau peredaran penghasilan kotor selama sebulan di total. Nah, setelah di total, kemudian di awal bulan Bapak Ibu sudah bisa menghitung berapa pajak yang akan Bapak Ibu bayar atau store kepada negara. Bagaimana perhitungannya? Baik, di sini perhitungannya kalau untuk pelaku UMKM yang penghasilannya atau peredaran bruto atau omsetnya di bawah 4,8 atau sama dengan 4,8 M dalam setahun, maka tarif pajaknya yaitu 0,5% ya. Jadi Bapak Ibu, contohnya misalnya dalam sebulan pendapatannya itu sekitar 200 juta ya. 200 juta berarti pajaknya sekitar, ya, pajaknya sekitar 100.000 rupiah. Nah, baik. Kemudian setelah Bapak Ibu menghitung, oh ya, jadi sebelumnya untuk sistem perpajakan kita tahu bersama, yaitu sistem perpajakan kita self assessment. Jadi yang menghitung sendiri, yang mencatat sendiri, yang lapor sendiri yaitu Bapak Ibu sendiri. Jadi yang lebih tahu pajaknya Bapak Ibu berapa, benar atau tidak pencatatan Bapak Ibu berapa, penghasilan Bapak Ibu benarnya berapa, yaitu Bapak Ibu sendiri. Jadi pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Ibu untuk menghitung, membayar, dan juga melapor sendiri kewajiban perpajakannya. Kemudian setelah kita tadi catat ya, jadi yang pertama, step pertama kita catat, kemudian kita hitung, setelah itu kita kantor pajak terdekat, atau bisa juga langsung ke kantor pos, ke bank untuk dibuatkan billing. Jadi untuk pembayarannya dibutuhkan billing. Bisa juga lewat internet banking, bisa juga lewat ATM. Jadi sekarang bahkan DJP sedang melakukan inovasi untuk mempermudah pembayaran bagi pelaku UMKM ya, bagi yang PP 23 ini dengan tarif 0,5%. Bahkan ada kerjasama dengan Tokopedia dan juga mungkin nanti dengan BNI ya, dengan BNI 46 ya. Nah, kemudian dengan BRI juga, jadi nanti kita seperti kayak bayar air, bayar listrik, lebih dipermudah lagi. Jadi tidak ada lagi kendala atau kesulitan bagi wajib pajak untuk membayar pajaknya. Karena selama ini kalau kami ke lapangan, biasa, Bu, saya mau bayar pajak, susah, harus pergi ke kota, harus biaya yang saya keluarkan malah lebih banyak dari pajak yang akan saya bayarkan. Jadi kembali lagi DJP melakukan inovasi, kiranya ke depan Bapak Ibu untuk membayar pajak lebih dipermudah lagi. Nah, tadi pembayaran pajak kita tahu bersama, bisa di bank, kantor pos, bisa lewat ATM, bisa lewat internet banking, bisa juga lewat mesin edisi ya, yang mini ATM ini. Baik, setelah kita sudah mengetahui apa kewajiban kita sebagai pelaku UMKM, ada 3 tadi ya, catat, kemudian hitung, kemudian bayar. Nah, kita tahu bersama bahwa negara kita, bukan cuma negara kita, bahkan seluruh dunia kita mengalami pandemi COVID-19. Dan ini cukup mengguncang dan mempengaruhi perekonomian kita. Jadi langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, yaitu sejak bahkan dari tahun lalu ya, dari Maret, dari Agustus, itu pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan, baik yang diperbankan, maupun kami dari Direktorat Jenderal Pajak juga, kami memberikan stimulus atau rangsangan, dorongan agar UMKM ini, pelaku-pelaku UMKM ini tetap menjalankan usahanya. Karena kita tahu bersama bahwa perekonomian kita yaitu perekonomian kerakyatan. Jadi memang perekonomian yang gerakannya dari
UMKM sendiri ya. Jadi sangat berasa sekali. Oleh karena itu pemerintah memberikan insentif. Nah, salah satu insentif untuk mengantisipasi dampak dari ekonomi pandemi ini. Jadi selain kita tetap menjaga prokes, protokol kesehatan, dan juga bisa tetap menjalankan perekonomian kita, menjalankan usaha kita juga bisa tetap menghidupi akan usaha kita. Baik, jadi Dirjen Pajak sendiri ada mengeluarkan beberapa PMK pada tahun lalu. PMK-nya yaitu PMK 110. Kemudian untuk tahun 2021 sendiri ada PMK yang terbaru yaitu PMK 9. Nah, apa perbedaan dari PMK 110 dan 2020 dan PMK 9 tahun 2021? Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah memanfaatkan insentif ini ya. Mungkin kalau yang sudah memanfaatkan, sudah mengerti. Nah, kita cuma mau tahu apa ya perbedaan dari kedua PMK tersebut. Nah, jika PMK yang tahun 2020 ini kurang lebih sama ya, ini diperuntukkan bagi wajib pajak PP 23. Kemudian wajib pajak tidak perlu mengajukan surat keterangan, cukup menyampaikan laporan realisasi sama juga. Kemudian laporan realisasi ini dilaporkan tiap bulan, paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak. Jadi kalau misalnya berakhir sekarang untuk bulan Maret, berarti untuk laporan masa pajak bulan Februari. Nah, belum tanggal 20 ya, berarti belum lewat. Kemudian insentif untuk yang PMK 110 tahun 2020 itu cuma diberikan sampai di Desember 2020. Sedangkan untuk PMK terbaru ini dia berlaku hingga Juni 2021. Nah, perbedaannya jika dulu WP tidak lapor realisasi bisa tetap bahkan bisa bisa sekalian direkap gitu untuk pelaporannya. Tapi kalau untuk yang PMK 9 ini, kalau Bapak Ibu tidak lapor realisasi, maka tidak dapat memanfaatkan insentif tersebut. Dan jika Bapak Ibu sudah memanfaatkan insentif ini, maka Bapak Ibu tidak perlu lagi menyetor PPh final 0,5%. Kemudian bagaimana caranya kita untuk mengikuti insentif ini? Ya, kita belum terlalu menguasai penggunaan laptop atau mungkin IT, mungkin nanti bisa datang ke KP2KP atau mungkin juga bisa ke KPP terdekat atau minta tolong dengan akun representatifnya. Jadi nanti bisa dibuatkan akun, kemudian Bapak Ibu bisa login, kemudian alur pelaporannya di sini secara garis besar aja ya saya jelaskan. Jadi nanti Bapak Ibu nanti ada fitur yang untuk profil itu Bapak Ibu tambahkan reporting. Nah, untuk alur login reporting. Nah, setelah itu Bapak Ibu login, kemudian nanti ada menu tambah pelaporan, kemudian pilih jenis pelaporan realisasinya apa. Nah, kalau di sini pemilihannya yaitu PPh final DTP PMK 09. Nah, kemudian setelah pilih jenis laporannya, kemudian nanti ada capture-nya ya kayak apa kode keamanan gitu Bapak Ibu isi. Kemudian nanti ada pengunduhan untuk laporan realisasinya, Excel-nya dalam bentuk Excel, kemudian Bapak Ibu isi, kemudian nanti divalidasi secara makro, kemudian nanti diupload kembali lagi melalui login DJP online ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau memanfaatkan insentif, silakan. Tapi ada juga beberapa ya wajib pajak yang daripada saya repot ya Bu, saya bayar aja deh. Lagi pula cuma seberapa. Tapi itu semua ada mengikuti atau tidak. Nah, kemudian kita tiba ke pelaporan, kewajiban ketiga. Pelaporan wajib pajak bagi pelaku UMKM ini ada dua. Yang pertama yaitu masa dan tahunan. Kalau untuk masa sendiri, wajib pajak tidak perlu melaporkan lagi. Jadi tanggal pembayaran sebagai tanggal
pelaporan. Ya, validasi dari bank itu sebagai validasi tangkap laporan. Oh ya, saya lupa menjelaskan tadi untuk batas jatuh tempo pembayaran sendiri yaitu tanggal 15 setelah berakhirnya masa pajak atau 15 bulan berikutnya. Jadi misal contoh sekarang batas P23 ini yaitu tanggal 15 Maret 2021. Ya, jadi jangan lewat Bu ya, Bapak Ibu ya. Nanti kalau lewat nanti ada sanksinya. Sanksinya itu 100.000. Jadi bukan berarti kalau kita telat bayar nggak ada apa-apanya, ada sanksinya ya Bapak Ibu, ada sanksi, baik sanksi bunga maupun sanksi untuk administrasi. Ya. Kemudian kewajiban pelaporan yang kedua yaitu pelaporan tahunan. Nah, ini kapan dilaporkan? Jadi ini dilaporkan kalau untuk jadi ada dua ya, untuk orang pribadi dan badan. Kalau untuk orang pribadi sendiri, kapan jatuh tempo atau terakhir pelaporan? Yaitu setelah 3 bulan berakhirnya tahun pajak. Nah, kapan itu? Kalau 3 bulan untuk orang pribadi yaitu akhir Maret. Kemudian kalau untuk badan sendiri 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, yaitu akhir April atau bisa juga dikata 30 April ya. Nah, bagaimana untuk cara pelaporannya? Jadi untuk pelaporan sendiri, untuk pelaku UMKM itu sendiri ini menggunakan SPT tahunan 1770 ya, 1770. Jadi bisa secara manual, bisa juga lewat e-form. Nah, kalau e-form sama seperti tadi waktu Bapak Ibu melakukan pelaporan insentif melalui laman akun DJP online, nanti ada pilihan pelaporan, Bapak Ibu memilih untuk e-form. Mungkin ada beberapa juga Bapak Ibu yang, aduh Bu, sulit, ini kan e-form harus diunduh dulu ya, diunduh kemudian harus dilapor. Bagi Bapak Ibu yang mungkin ada kesulitan juga bisa nanti kantor pajak, nanti kita bantu, kita tuntun untuk pelaporannya. Dan mungkin juga kalau yang memiliki saudara atau anak yang sudah bisa yang mengerti IT, mungkin bisa juga bantu untuk melaporkan. Jadi Dirjen Pajak memberikan kemudahan, jadi Bapak Ibu nggak perlu antri untuk melaporkan SPT tahunan. Kapan saja, sambil tiduran, tengah malam, subuh, kapanpun Bapak Ibu bisa melapor lewat e-form. Nah, kalau manual ini kan harus antri, harus ke kantor pajak. Jadi kami sekarang ini juga untuk pelaporan SPT tahunan bagi pelaku UMKM sendiri, kami lebih mengarahkan ke pelaporan e-form. Ya. Kemudian untuk nah, ini kalau untuk yang manual ya, Bapak Ibu. Jadi biasanya yang manual juga Bapak Ibu ada yang cuma tanda tangan aja, nggak mengisi. Jadi yang poin-poin tertentu yang harus diisi di pelaporan SPT tahunan 1770 manual ini, yang pertama yaitu poin yang lampiran 3. Nah, di situ ada penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Nah, ini merupakan pindahan dari ada nanti daftar peredaran bruto di lembar paling belakang, Bapak Ibu isi, kemudian nanti akan dipindahkan pengisiannya ke lampiran 3 ini. Nah, kemudian poin kedua juga yaitu pengisian harta. Jadi Bapak Ibu hartanya diisi ya. Ya, saya pernah bertemu dengan wajib pajak, tanya, Pak diisi hartanya Pak, Ibu diisi hartanya. Bu, saya nggak punya harta Bu, cuma keluarga ya. Emang keluarga juga harta yang paling berharga ya Bapak Ibu. Apapun itu kita isi ya, mungkin motor, tanah, handphone pun bisa diisi sebagai harta ya. Kemudian ada pengisian untuk kewajiban kita ini utang. Ya, jadi itu juga wajib diisi. Kemudian yang poin ketiga ada tanggungan. Nah, itu keluarga kita isi. Bapak Ibu, mari bersama untuk turut membangun negeri, untuk turut mengajak para pelaku UMKM lainnya membangun negeri bersama-sama. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengetahui kewajiban perpajakan pelaku UMKM, Bapak Ibu yang sudah mengetahui kewajiban perpajakannya, bisa bantu menjelaskan, bantu menerangkan bagi pelaku UMKM lainnya. Karena pajak kita akan kembali lagi untuk kita. Baik, saya ingin menyampaikan satu quotes dari, mungkin Bapak Ibu tahu ya, Jack Ma, seorang CEO Alibaba. Dia mengatakan seperti ini, dunia tidak akan mengingat apa yang kamu katakan. Jadi Bapak Ibu seberapapun Bapak Ibu katakan, dunia tidak akan mengingat. Tapi
dunia tidak akan pernah melupakan apa yang telah kamu lakukan. Sekecil apapun itu, kontribusi kita, dunia pasti akan mengingat. Baik, terima kasih Bapak Ibu wajib pajak. 0,5% kita berikan dengan sepenuh hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Sherly atas paparannya. Mungkin iya. Kita akan membuka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama, kita buka untuk 2 penanya. Silahkan untuk ke para peserta bisa raise hand untuk apabila ingin menyampaikan langsung atau bisa melalui kolom pesan di Zoom. Silakan, Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada terkait insentif yang mau dimanfaatkan atau mengenai pelaporan SPT bagi yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak. Silahkan supaya bisa kita bantu proses pelaporan dan pemanfaatan insentif yang ada. Silahkan. Baik, apabila baik, ada pertanyaan dari Ibu Seha Hamid melalui kolom chat. Silakan dijawab. Bagi kami dari, maaf kalau salah sebut nama Bu ya, Ibu Seha Hamid Padak. Ada pertanyaan, bagi kami yang sudah membayar sampai Maret tanpa menggunakan fasilitas insentif tidak apa-apa ya Bu? Oh nggak apa-apa. Ibu mau memanfaatkan juga bisa, nggak memanfaatkan juga bisa. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu, Seksi. Mungkin selamat siang buat Ibu Seha ya. Ini pertanyaannya sudah membayar artinya memang tidak memanfaatkan fasilitas ya. Sehingga seperti yang disampaikan oleh Mbak Sherly tadi, ketika Bapak Ibu sudah melakukan pembayaran, maka dianggap tidak menggunakan fasilitas. Sehingga harapannya karena ini periode masanya masih sampai dengan Juni 2021, maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan fasilitas tersebut, ya masih ada waktu, bisa dengan melakukan pelaporan yang sebagaimana disampaikan, yaitu melalui e-reporting tadi ya. Mungkin seperti itu tambahan dari saya, Mbak Sherly. Baik, terima kasih Bu Ina. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum, Ibu Inwawati Samoyi. Apakah kalau badan usaha seperti CV yang baru didirikan langsung dibayarkan pajaknya setiap bulan? Nah, ini untuk badan usaha sendiri. Kalau jadi wajib pajak baru kalau omsetnya masih di bawah 4,8 itu dia berhak untuk memilih untuk mau menggunakan PP 23 atau menggunakan tarif pasal 17. Nah, jadi bisa untuk sepanjang misalnya dia terdaftar 2021 ya. Jadi bisa sepanjang 2021 itu dia tidak ada pembayaran pajak untuk pembayaran pajak PPh-nya per bulan. Tapi kalau untuk kewajiban misalnya dia sudah PKP, dia wajib kalau ada PPN-nya dia sudah PKP, ada faktur pajak yang dikeluarkan, dia wajib untuk memungut atau menyetor untuk PPN-nya.
Kemudian juga ada kewajiban-kewajiban lainnya, misalnya 21 dan sebagainya. Tapi kalau untuk PP 23-nya sendiri, ini kan belum kelihatan ya omsetnya ya. Jadi bisa untuk PP 23 sendiri, wajib pajak bisa memilih untuk mau menyetor atau tidak ya. Mungkin begitu ya Bapak. Iya. Mungkin nyambung pertanyaan dari Bu Irmawati ya, dari Ifamoy. Apakah kalau badan usaha seperti CV yang baru didirikan langsung dibayarkan pajaknya setiap bulan? Jadi PP 23 ini memang menarik ya Bu ya. Jadi ada ketentuannya, jadi sebelumnya di PMK-nya. Jadi sebenarnya bisa memilih apakah dia menggunakan tarif PPh pasal 17 itu artinya pakai PPh angsuran 25-nya, atau memang kalau memang sudah tahu omsetnya maka dia bisa menghitung dengan PP 23. Namun demikian, alangkah baiknya Bu Irma, saya sarankan supaya Bu Irma kenal sama AR-nya ataupun helpdesk, bisa kita konsultasikan Bu Irma nanti teknisnya seperti apa untuk badan ya Bu ya. Mungkin sebelumnya Bu Irma terbiasa dengan misalnya pakai NPWP pribadi, karena ini mungkin usahanya sudah semakin berkembang ya, alhamdulillah ya Bu ya. Kemudian jadi CV, sehingga nantinya mungkin agak sedikit berbeda, mungkin metode pencatatannya atau seperti apa. Nah, ini mungkin bisa dibantu dengan teman-teman di KPP ya, Bu Irma ya. Baik, Bu Bu, Irma, terima mungkin kasih. ada yang mau menyampaikan untuk bisa di ini? Bisa di Mohon maaf, Bu, apa? Halo? Halo? Halo, Bu Irma. Ya, halo. Ya. Selamat Halo. siang, Bu Irma. Siang. Videonya lagi nggak bisa, Bu. Bu Irma mendengarkan suara kami, Bu Irma? Iya, dengar. Iya, baik Bu Irma, mungkin seperti itu bisa diterima Ya, atau iya. ada pendapat yang mau disampaikan Bu Irma? Baik, terima kasih Bu. Itu saja yang perlu saya tahu. Infonya sudah cukup jelas. Terima kasih. Baik, iya terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Irma dan Ibu Sea. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin kita akan tampung, bisa disampaikan langsung ke grup. Kita akan masuk ke materi selanjutnya, yang akan dibawakan oleh moderator yang mendampingi Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Ibu Rustina Triprihatin. Kami persilakan, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang, Bapak Sony, selaku Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan yang saat ini mewakili juga Bapak Kepala Kantor yang sedang ada acara di tempat lain. Kemudian selamat siang Ibu Dewi selaku Kepala Seksi Pelayanan, kemudian Mbak Serly, Mas Matthew, dan Mbak Yovida. Selamat siang Bapak Ibu peserta acara pada siang hari ini, yaitu Business Development Service yang diselenggarakan oleh KPP Pratama Ternate. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat ya? Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat semua ya. Karena kondisi saat ini yang paling utama adalah pastinya kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Apalagi UMKM ini adalah salah satu penggerak perekonomian bangsa Indonesia ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, untuk sesi kali ini kita akan mencoba membantu Bapak Ibu UMKM yang ada di Maluku Utara. Jadi ada sharing session ataupun success story yang nantinya akan disampaikan oleh sahabat saya, saudara saya yang sungguh luar biasa ya. Saya banyak belajar dengan beliau meskipun usianya sangat muda sekali ya Bapak Ibu ya. Baik,
Bapak Ibu, kita tahu ya pertumbuhan ekonomi saat ini salah satunya didukung oleh UMKM ya, usaha mikro, kecil dan menengah yang kita tahu pertumbuhannya luar biasa sekali. Saat ini bisa sampai 65 jutaan ya. Jadi setiap tahun selalu berkembang UMKM ini. Namun demikian tentunya perkembangan ini memang tidak lepas dari perkembangan teknologinya sendiri ya. Bahkan sumber daya manusia pun juga sangat berkembang. Nah, perkembangan ataupun pertumbuhan UMKM ini artinya memberikan angin segar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, di mana kita tahu UMKM ini juga banyak menyerap tenaga kerja ya, Bapak Ibu, tanpa sadar mungkin Bapak Ibu menjadi penggerak tetangga-tetangga di sekitar Bapak Ibu yang tadinya mungkin hanya mengurus rumah tangga, tapi karena Ibu punya usaha, ayo kita kerjasama mungkin dari sekarang tenaga kerjanya ya. Nah, artinya dari segala ini bisa membantu pertumbuhan ekonomi. Tapi namun demikian ya, pertumbuhan ini tentunya akan timbul permasalahan juga ya. Selain dengan kondisi pandemi COVID seperti saat ini, di mana tantangan semakin cukup berat, di mana konsumen sendiri juga sudah polanya ya, pola konsumen ini juga bergerak berubah dengan tuntutan pandemi COVID, di mana protokol kesehatan harus tetap dijaga. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan kondisi PSBB saat ini, di mana konsumen lebih cenderung untuk tetap diam di rumah, tetapi apa yang diharapkan oleh konsumen itu hadir langsung bersama dengan mereka tanpa harus banyak melakukan pergerakan. Nah, ini menjadi masalah maupun tantangan buat UMKM kita ya. Nah, namun demikian ternyata kondisi ini pun bisa dibilang nggak semua UMKM terdampak. Artinya bisa jadi ini menjadi sebuah peluang besar bagi UMKM tertentu, tetapi memang juga, mohon maaf bisa dikatakan, ada beberapa UMKM yang berdampak sangat bisa dibilang sampai dengan titik di mana nggak bergerak lagi usahanya seperti itu. Nah, kali ini KPP Pratama Ternate mencoba menghadirkan ya salah satu narasumber yang luar biasa. Ternyata di tengah kondisi saat ini yang saya ketahui luar biasa sulitnya bagi UMKM, tapi dapur Bu Sastro ini malah justru semakin berkembang. Nah, Bapak Ibu mungkin perlu kiat-kiatnya kita bisa menyaksikan nanti dalam paparannya. Namun demikian, kalau bahasa bisa dibilang, kalau belum kenal maka tak sayang ya. Nah, ini saya akan menyapa dulu narasumber kita. Selamat siang, Mbak Isma. Apakah mendengar suara saya, Mbak Isma? Halo, selamat siang. Assalamualaikum rekan-rekan semuanya. Ya, Selamat siang, Ibu Tina. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Isma sehat ya, Mbak Isma ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nih senang sekali ya, Mbak Isma hari ini bisa bertemu dengan kami dan kami sangat berterima kasih Mbak Isma berkenan memberikan informasi ataupun sharing ya, sharing success story-nya luar biasa. Nah, tapi mohon izin Mbak Isma, izinkan saya Boleh. untuk menyampaikan kurikulum vitae-nya ya, profilnya supaya Bapak Ibu mengenal Mbak Isma lebih dekat. Jadi Bapak Ibu, Mbak Isma ini nama lengkapnya adalah Isma Yuliansah. Beliau adalah founder dari Dapur Bu Sastro. Pengalamannya luar biasa, ini pengalaman profesionalnya. Beliau merupakan founder dari Dapur Bu Sastro, yaitu tahun 2017 sampai sekarang. Kemudian beliau pernah menjadi Cost Control and Forecasting Section Head tahun 2018 sampai dengan 2020 di PT Adaro Mining Tbk. Kemudian Senior Project Host PT Pertamina Hulu Energy dan pernah menjadi Financial Analyst di Black Platinum Energy. Ya, luar biasa ya. Nih Bu Isma ini. Kemudian pendidikan dan trainingnya ini untuk
mendukung upaya beliau dalam mengembangkan bisnisnya Dapur Bu Sastro ini tak tanggung-tanggung, memang beliau memang belajar benar-benar ya. Ini di Universitas Brawijaya Malang, kemudian pernah ikut dalam Cost of Goods Sold Management, kemudian Smart Financial Management dengan Pak Koko Yusak M. Yahya, kemudian Operational Excellence Services, dan ini Dapur Bu Sastro sendiri ini pernah mendapatkan beberapa award ya, yaitu finalis Wirausaha Muda Mandiri Area Depok oleh Bank Mandiri tahun 2020. Kemudian 25 startup kuliner terbaik oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2020. Dan ini pelopor tumpeng raksasa oleh Detikcom tahun 2020, dan saya sempat menyaksikan Mbak Isma fotonya ditampilkan di dalam detik.com. Saya cukup bangga ya. Baik, Bapak Ibu, inilah profil dari Ibu Isma Yuliansah ya. Tepuk tangan buat Ibu Yuliansah. Ya. Baik Bu Mbak Isma, mungkin untuk mempercepat apa yang diharapkan ini ya, diharapkan oleh peserta UMKM ini supaya bisa sharing, waktu saya sepenuhnya saya serahkan kepada Mbak Isma. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih untuk Ibu Tina pada khususnya dan juga keluarga besar dari KPP Pratama Ternate, Bapak Ibu pimpinan, serta para wajib pajak yang saat ini sedang berpartisipasi di acara Business Development Services. Nah, sesuai dari penjelasan sebelumnya tadi, sempat dijelaskan oleh Bu Tina dan juga Bu Sherly, izinkan saya sedikit merangkum. Yang pertama bahwa memang di masa pandemi ini pemerintah berupaya untuk mendukung dengan tetap berjalannya roda perekonomian di sektor UMKM, yaitu melalui insentif perpajakan. Nah, kalau yang saya tahu ya, insentif ini tuh sangat bermanfaat dan dirasakan sekali lah oleh teman-teman UMKM gitu, karena kita harus bertahan, kemudian menjaga cash flow juga, dan tentunya insentif 0,5% ini sangat bermanfaat. Dan tadi juga dirangkumkan kembali ya, bahwa sebagai UMKM kita mempunyai 3 kewajiban. Gitu. Yang pertama kita melakukan pencatatan, lalu kita hitung dan kita bayar, dan jangan lupa untuk dilaporkan juga, sehingga secara administrasi perpajakannya pun juga terlaksana dengan baik. Sebelumnya saya mohon izin untuk share screen ya Bapak Ibu sekalian untuk bisa masuk ke materi intinya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah materi kita hari ini. Jadi kita membahas tentang, ini sebenarnya sedikit cerita ya tentang bagaimana Dapur Bu Sastro bertahan di masa pandemi. Tadi sempat dijelaskan sedikit oleh Ibu Rustina, siapa sih Dapur Bu Sastro? Dapur Bu Sastro kita itu adalah online food services untuk masakan Indonesia. Tagline atau semboyan yang kami pakai itu adalah Royal Taste of Indonesia. Produk utamanya adalah nasi, area pemasarannya kita di Jabodetabek, ada website di dapurbusastro.com, dan untuk komunikasi dengan para customer atau calon customer kami ada di Instagram @dapurbusastro. Nah, ini adalah perjalanan bisnisnya ya secara singkat. Tahun 2016 kami memulai ide bisnis usaha. Kemudian di 2017 kami mulai launching produk, yaitu siomay dimsum dan nasi kuning. Saat itu saya posisinya masih bekerja. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, tahun 2018 kami mulai bertemu dengan co-founder di bidang marketing. Kenapa di bidang marketing? Karena kami sadar bahwa kalau kita ingin produknya lebih berkembang, produknya ingin dikenal oleh orang, kami harus mempunyai partner yang memang sudah ahli di bidangnya. Saat itu, karena kami berdua basicnya adalah finance, maka kami rasa tepat jika saya mempunyai partner atau rekan di bidang marketing.
Kemudian di tahun 2019 kami coba untuk rekrutmen chef dan tenaga kerja profesional, dan kami melakukan ekspansi lokasi produksi dari rumah menjadi ruko 3 lantai. Di tahun 2020 yang pada saat pandemi itu kami melakukan pendekatan baru ya dengan tim marketing dan juga tim cook-nya, sehingga kita mendapatkan kerjasama dengan beberapa perusahaan untuk pengadaan catering harian hingga 4.000 porsi per hari. Nah, dengan seperti itu di tahun 2021 ini fokus kami adalah melakukan rebranding dan peningkatan kualitas produk serta memantapkan perencanaan keuangan. Nanti secara detailnya kita akan bahas di slide selanjutnya. Kemudian ini adalah produk kami ya. Produk kami itu sebenarnya utamanya adalah masakan-masakan Indonesia. Jika Bapak Ibu lihat di sini, ini memang masakannya memang masakan rumahan sebenarnya. Tapi kami coba kemas secara lebih menarik lagi sehingga bisa sesuai dengan keperluan dari para customer. Nah, selanjutnya ini adalah tim inti dari Bustastro. Ada saya sendiri, kemudian ada Zulfahmi, itu suami saya, kemudian ada Ibu Danar Frida selaku Chief Marketing Officer-nya atau co-founder kami, kemudian ada Pak Khoirul yang memang memegang bagian operation. Dari 4 personel utama ini semuanya adalah sebenarnya latar belakangnya itu sebenarnya bekerja kantoran. Kemudian kami memutuskan bahwa kami tidak bisa jalan di 2 kaki atau di 2 medan gitu ya. Kami harus milih salah satu. Kalau memang mengejar kantor ya sudah, berarti kita tidak bisa meneruskan bisnisnya. Tapi kalau kita mau menggarap bisnis dengan serius ya udah hayu, kita semua harus fokus dan memberikan 100% konsentrasi itu untuk kemajuan dapur Bustastro. Seperti itu Bapak Ibu. Dan ini kemudian kita masuk sedikit intro ya tentang bagaimana sih COVID-19 itu mengubah ekonomi. Sempat tadi dijelaskan oleh Ibu Rustina bahwa memang COVID itu adalah kondisi force majeure. Kondisi force majeure adalah kondisi yang tiba-tiba hadir tanpa kita siap dan itu memberikan dampak yang cukup signifikan gitu. Akhirnya RI mengalami resesi di Q3, kemudian seperti kita semua tahu ya, di sektor swasta itu banyak sekali yang mengalami PHK gitu. Terutama di bidang-bidang yang memang rentan kerumunan orang, kemudian juga memang tidak bisa lanjut lagi. Contohnya paling banyak itu di rumah makan, sektor pendidikan swasta gitu kan, les-lesan juga sekarang sudah kebanyakan online seperti kita sekarang gitu, sehingga memang dari sisi customer-nya pun juga mengalami banyak perubahan tren akibat COVID-19. Nah, surprise-nya adalah seperti dijelaskan Bu Tina juga tadi, kenapa sih UMKM ini menjadi fokus pemerintah pada saat terjadi pandemi? Karena ternyata UMKM ini menyumbang 60% pertumbuhan ekonomi nasional gitu. Sehingga ini harus digerakkan. Kalau tidak digerakkan, tidak diberi support, misalkan contohnya melalui insentif perpajakan yang 0,5% itu, UMKM akan terlalu tinggi bebannya sehingga susah bergerak dan ujung-ujungnya adalah susah bertahan. Ketika UMKM susah bertahan, masalahnya bagaimana ini kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia gitu. Nah, dengan demikian, makanya saya berterima kasih nih dengan DJB ya, ada program Business Development Services dan juga dari kementerian-kementerian lainnya itu yang mengadakan pembimbingan dan juga pendekatan dengan para pelaku UMKM supaya bisa survive, supaya bisa bertahan, supaya bisa semakin berkembang seperti itu. Nah, kita sebagai pelaku UMKM, apa sih yang perlu kita lakukan? Kita lihat kok katanya pertumbuhan ekonominya menjadi nggak maksimal gitu kan ya. Sedangkan kita punya usaha ini, kita punya usaha itu. Nah, waktu itu Dapur Bustastro di tahun Desember 2019 itu kan pemerintah sebenarnya sudah mulai menyonting ada virus baru namanya COVID-19 gitu. Nah, saat itu kita berdiskusi dengan tim inti gitu. Kita melakukan diskusi dengan tim inti. Kalau usaha Dapur Bustastro akan terdampak apa dengan adanya pandemi COVID ini? Nah, ilustrasinya kami adalah usaha makanan. Makanan utamanya adalah tumpeng. Nah, makanan tumpeng ini itu kan identik dengan acara yang sifatnya rame-rame, kumpul-kumpul, pesta-pesta, perayaan, dan segala macam. Nah, kalau ada pesta atau perayaan dengan adanya COVID, pasti kegiatan seperti itu dikurangi lah, di stop, dicegah, karena untuk menghindari kluster atau penularan.
Akhirnya kemudian kita pikir, tapi kan tidak mungkin orang itu tidak makan, karena kita itu makan ya pasti wajib gitu, dan tidak semua orang kalau makan akan masak dulu. Ada beberapa orang yang mempunyai kesibukan yang sedemikian rupa, sehingga untuk makan ya harus misalkan beli atau menggunakan supporting system lainnya. Misalkan seperti yang ibu-ibu nih biasanya ya, kalau kayak gini kan, kalau ada sibuk yang work from home, anaknya sekolah school online gitu kan, jadi konsentrasinya pun terpecah, harus kerja iya, anak sekolah iya gitu. Nah, kalau masih harus masak, kita mikirnya kayaknya berat ya ibu-ibu kayak gitu. Nah, itu kalau dari sisi sektor yang rumah tangga. Terus kita juga gali lagi nih, kita coba lakukan survei. Ternyata pemerintah tidak melockdown semua sektor industri. Ada industri-industri vital yang tetap harus bergerak, contohnya logistik, contohnya lagi industri kesehatan, contoh lagi industri pendidikan, meskipun mengalami penyesuaian sedemikian rupa. Nah, saat itu kita melakukan pengajuan proposal ke beberapa perusahaan yang industrinya dinyatakan tidak akan lockdown meskipun terjadi pandemi. Itu terjadi di bulan Desember. Dan akhirnya kita coba, itu tidak semudah ini ya Bapak Ibu ya, tidak langsung pengajuan proposal berhasil sih. Kita coba mungkin ada sekitar 20 perusahaan yang kita coba approach gitu. Tadinya kita coba ke pemerintah-pemerintah. Tapi ternyata beberapa pemerintah tetap berjalan, tapi hanya tinggal 10% dari total employee atau total karyawan. Sampai akhirnya kita coba terus, ternyata nggak berhasil, sampai akhirnya mungkin di percobaan ke-19 kita bertemu dengan salah satu platform marketplace yang mungkin Bapak Ibu nih sering pakai ya hari-hari untuk belanja online gitu kan. Nah itu tuh ternyata saat itu kita tahu, ternyata warehouse-nya itu gede banget, orangnya itu sampai ribuan gitu, dan itu sektornya tidak tutup karena termasuk sektor logistik. Nah, saat itulah akhirnya telah melalui berbagai macam prosedural assessment, kita berhasil mendapatkan catering sampai 4.000 porsi per hari. Rata-ratanya itu mungkin di 1.500, tapi kalau lagi lagi full, lagi peak season bisa sampai 4.000. Nah, dari situ kami belajar ya bahwa oke, kalau memang ada seperti ini, kita harus bikin kesepakatan dengan tim inti. Kita mau maju atau bertahan atau mundur gitu. Kalau memang maju, ayo kita lakukan bersama-sama. Tapi kalau mundur, kita harus siap dengan segala resikonya. Dan saat itu tim inti kami berempat tadi sepakat untuk kita harus maju, kita harus fight. Kenapa? Karena kita sudah punya karyawan. Karyawan pasti punya keluarga. Kita nggak mungkin semudah itu untuk menyetop usaha atau ibarat kata melakukan PHK gitu kan. Dan alhamdulillah rezekinya ada. Nah, setelah itu untuk para pelaku UMKM, kami melakukan diskusi sebenarnya. Apa sih yang harus kita monitor di era pandemi ini agar usahanya tetap berjalan? Yang nomor satu adalah arus kas. Arus kas itu jadi kalau misalkan tadinya kita mau bangun workshop baru, kita mau bangun warehouse, atau kita mau melakukan renovasi, sebisa mungkin ditahan-tahan dulu gitu, karena lebih baik saat ini kita punya cukup kas dibandingkan ada harta atau aset yang kalau mau perlu harus dicairkan dulu gitu. Apakah punya emas bagus? Ya bagus, tapi dalam kondisi seperti ini untuk mencairkan emas pun juga tidak bisa instan. Apakah kalau kita ada lebihan terus kita misalkan pengen beli warehouse atau kita pengen beli equipment baru gitu, memang sih ada nilainya, tapi lebih baik kita mempunyai arus kas atau kas yang cukup dulu selama masa pandemi. Kemudian kita juga harus pantau daya beli customer. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Saya biasanya kalau nasi box itu rata-rata di harganya 35.000. Tapi di era pandemi dengan banyaknya orang di PHK, pertumbuhan ekonominya sedang kurang bagus, kita juga harus survei sebenarnya berapa sih nasi per porsi yang nyaman untuk dibeli oleh customer. Lalu kita melakukan survei, karena kebetulan kami juga pernah kerja di kantoran ya, jadi kami tahu bahwa, kalau untuk standar Jabodetabek, rata-rata makan siang itu ada di angka 15.000-25.000. Sehingga kami melakukan revisi price list atau revisi daftar menu yang range harganya ada di 15-25. Karena kita menyesuaikan dengan daya beli customer, otomatis produk yang keluar pun juga kami sesuaikan. Contohnya, tadinya produk kita hanya nasi kuning dan nasi liwet. Tapi ini kan makanan yang sifatnya seasonal, atau makanan yang sifatnya perayaan.
Kalau catering harian, tiap hari makan nasi kuning sama nasi liwet, kayaknya juga lama-lama agak apa ya, agak bosan gitu. Akhirnya kita menambah menu, kita pakai tema-tema nih, bahwa kalau hari Senin masakannya temanya Padang, hari Selasa temanya Sunda, hari Rabu temanya kita Korea. Kenapa Korea nih? Karena kayaknya banyak apa ya, ibu-ibu sih terutama yang suka drama Korea, terus jadi kayaknya kalau ngeliat orang makan tteokbokki atau ramyeon tuh kayaknya enak banget. Nah, kita coba masuk ke situ gitu. Kita sesuaikan produknya. Kita sesuaikan dengan daya beli customer itu sendiri, sehingga apa yang kita tawarkan itu mampu disambut oleh customer. Ketika mampu disambut oleh customer, mereka akan jadi butuh dengan produk kita. Kalau mereka butuh dengan produk kita, otomatis akan terjadi pembelian. Kalau produknya enak, akan terjadi pembelian yang berulang. Kalau pembelian berulang terjadi, maka kita sudah berhasil membentuk market dari produk yang kita pasarkan gitu. Jadi intinya jaga produknya. Produknya gimana? Customer-nya seperti apa? Harganya berapa? Sesuaikah dengan daya beli customer, itu juga harus kita pantau secara berkala. Cuma meskipun kadang-kadang di tengah jalan tuh banyak ya surprise-surprise. Kadang saya kirim nasi rawon gitu ya. Ternyata tidak semua orang suka rawon. Oh oke, berarti saya juga harus lihat lagi nih, ini lebih banyak orang Jawa Timur kah? Atau lebih banyak orang Sulawesi yang misalkan lebih nyaman untuk mengkonsumsi coto dibandingkan dengan rawon. Itu juga jadi titik poin yang harus kita pahami juga, seperti itu. Nah, untuk kita bisa bertahan, selain produk itu kan akan mengenerate atau menghasilkan revenue. Nah, apa aja sih yang akan menjadi penentu? Yang pertama tadi produknya, yang kedua jenis customer-nya, apakah customer-nya ini rumah tangga, apakah kantor, berapa kemampuan daya belinya, kemudian kalau beli itu kira-kira untuk apa, kita juga melakukan kegiatan marketing. Selain marketing, kayak tadi, harga. Kita harus menyesuaikan harga produk kita dengan target customer yang mau kita tuju. Kalau misalkan di Ternate, misalkan ada makanan khas Ternate gitu ya, yang akan kita olah gitu. Kita cek, oke, produk kita apa, masakan khas Ternate. Customer-nya siapa? Apakah orang Ternate asli, apakah pendatang? Itu juga kita cek dulu. Marketingnya gimana? Apakah cukup kita punya toko offline? Apakah kita perlu libatkan sosial media? Apakah packaging-nya yang kita pakai itu sudah kekinian, apakah packaging-nya itu sudah mencerminkan pesan yang ingin kita sampaikan ke customer. Misalnya kita bilang, ini adalah kacang kenari Ternate organik gitu. Nah, kacang Ternate organik ini apakah sudah tercermin di packaging, apakah sudah kita infokan berkali-kali terhadap calon customer, sehingga calon customer bisa tahu bahwa produk kita adalah kacang kenari dengan spesifikasi seperti ini. Itu juga perlu kita cek secara berkala. Nah, produk yang baik adalah produk yang mampu menjadi solusi atas masalah customer. Iya, kenapa menjadi solusi? Contohnya ketika ada pendatang yang datang ke Ternate terus mau pulang, dia cari oleh-oleh, dia akan mengecek nih, apakah kacang kenari tadi itu bisa kita jadikan oleh-oleh? Apakah kacang kenari tadi packaging-nya sangat bagus sehingga, wah aku kalau mau ngasih ke bos aku kacang kenari yang ini kayaknya packaging-nya bagus banget deh, ini pantas banget deh. Nah, itu juga mesti kita cek dulu. Nah, selain itu, produknya juga harus punya pembeda. Pasti ada banyak seller kacang kenari. Nah, yang membedakan kita dari kompetitor apa? Oh, ternyata kita kacang kenarinya organik. Oh, ternyata kita kacang kenarinya itu rasanya gurih. Ternyata kacang kenari kita ada rasa-rasa coklatnya. Nah, itu harus kita bedakan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saat customer lagi beli di toko oleh-oleh, banyak kacang kenari itu. Apa sih yang bikin kacang kenari kita unggul? Pasti pertama adalah apa? Packaging-nya. Packaging-nya tuh harus menarik sehingga orang, wah kayaknya ini enak nih, kayak gitu. Nah, ini sedikit informasi ya, ini di Jabodetabek bahwa saat pandemi itu terjadi perubahan tren konsumsi makanan. Pertama, makanan beku dan makanan yang tahan lama itu cenderung lebih diminati. Kenapa? Karena dengan kesibukan para ibu-ibu, sekolah online, school from home, work from home itu meminta makanan selalu ada, tapi kalau mau makan terus baru masak dari awal banget repot. Jadi makanya
stok makanan beku dan stok makanan tahan lama itu diperbanyak nih oleh ibu-ibu muda biasanya. Kemudian kecenderungannya yang tadinya makan di restoran menjadi makan di rumah. Kenapa? Karena merasa lebih aman, karena merasa lebih nyaman. Takutnya kalau makan di restonya hygiene nggak ya? Restonya tadi udah disemprot disinfektan nggak ya? Kayak gitu-gitu tuh. Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu sehingga beberapa customer itu cenderung untuk lebih nyaman makan di rumah. Makan porsi kecil, iya, karena sekarang tingkat awareness atau tingkat kesadaran terhadap kesehatan itu meningkat gitu, sehingga lebih baik jangan terlalu banyak makan deh, dan kalaupun makan juga yang sehat-sehat aja gitu supaya terjaga, karena biasanya sekarang orang tuh pada takut ke rumah sakit kayak gitu. Nah, ini yang saya pelajari juga. Semisalkan kita mempunyai gini, semisalkan kita mampu menjual coklat sampai 1000 pack. Coklat 1000 pack ini dibeli oleh satu distributor A, gitu ya. Nah, ternyata distributor A ini memang mampu membeli coklat kita dengan jumlah porsi yang cukup besar secara rutin, gitu. Tapi suatu ketika distributor A ini mengalami kendala atau gimana sehingga perusahaannya harus tutup. Nah, kita celaka dong. Satu-satunya buyer kita yang kemampuan belinya sangat besar itu tutup. Jadi kita tidak punya cadangan customer lain yang rutin membeli produk kita. Nah, pesannya adalah ini seperti ya apa namanya sebuah investasi. Jadi kalau kita mau melakukan investasi atau kita mau menyimpan telur itu jangan di satu keranjang besar. Bisa menjadi beberapa keranjang sehingga ketika nauzubillahnya ya terjadi ada apa-apa dengan satu keranjang, paling enggak telurnya enggak pecah semuanya. Masih ada beberapa keranjang lain yang berisi telur. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita harus menjaga sebaran customer yang sedikit-sedikit tapi banyak daripada porsinya sedikit-sedikit tapi customer-nya banyak. Itu jauh lebih baik dibandingkan kita punya satu orang customer yang membeli dalam porsi yang sangat signifikan. Karena untuk mengurangi resiko-resiko yang mungkinlah terjadi di kemudian hari. Seperti itu. Nah, di era pandemi ini sebenarnya materi marketing kami ya Bapak Ibu. Jadi di era pandemi ini kami berusaha memberikan penjelasan kepada para customer bahwa di dapur Bu Sastro itu kita menerapkan safety golden rules gitu. Safety golden rules itu apa? Pertama kita selalu mengecek suhu karyawan. Kita menggunakan masker setiap saat. Kita menggunakan hairnet. Karena kalau untuk industri kuliner itu tidak boleh ada rambut yang jatuh ke makanan, itu benar-benar jangan sampai. Kemudian kita selalu menggunakan hand sanitizer, kita menggunakan aksesoris dan menggunakan sepatu. Nah, ini adalah profil teman-teman di kitchen dapur Bu Sastro saat bekerja. Jadi memang kita menjaga tampilannya seperti ini dan ini kita informasikan kepada customer. Kalau ditanya kenapa sih harus repot-repot nginfoin kayak gitu? Iya, karena agar customer tahu bahwa kita mengelola produk dengan seksama, kita mengelola produk dengan baik, sehingga mereka yakin, oh iya beli di dapur Bu Sastro aja deh, karena tempatnya itu menjaga protokol, teman-temannya terlihat profesional misalnya, kayak gitu. Pasti ini bisa menjadi nilai plus yang kita bisa jual ya ke customer maupun calon customer-nya dapur Bu Sastro. Nah, selanjutnya, ini nyambung ke yang tadi ya, kenapa sih kita harus menginformasikan hal-hal seperti itu? Karena fungsi marketing atau kegiatan pemasaran adalah agar orang itu melirik dan memutuskan untuk membeli produk kita. Kenapa kita dilirik? Itu pasti ada syaratannya. Kenapa kita dibeli? Pasti ada syaratnya. Orang itu melirik kalau ini beda dan unik gitu. Contohnya misalkan kita lagi jalan-jalan mau beli rumah. Rumah itu kan kalau kita belinya di perumahan gitu kan kadang-kadang kan jejer-jejer gitu ya. Kok kayaknya bentuknya tuh sama seragam gitu. Kelihatan nggak ada bedanya gitu. Ternyata ada satu rumah yang dia itu dicat warna biru. Sedangkan rumah lain di warna putih. Otomatis kita akan melihatnya ke rumah yang warna biru itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kita cek lagi nih. Sebelum kita beli, kita masuk nih ke rumah yang warna biru. Kita cek lagi, kita butuh nggak rumah warna biru? Terus yang lebih penting biasanya harganya masuk nggak dengan kampung kita rumah si biru ini. Nah, itu juga menjadi faktor-faktor yang perlu kita pertimbangkan lagi. Nah, kalau untuk aplikasi di dapur Bu Sastro, apa yang bikin kita dilirik?
Karena kita pemasarannya pakai sosial media, kita melakukan upgrading foto. Kita foto-foto itu kita jaga supaya pertama setiap hari kita selalu posting makanan. Kemudian fotonya pun kita coba rangkai sedemikian rupa yang cantik, yang menarik, yang kelihatannya real gitu, sehingga orang kayaknya enak ya kayak gitu. Kemudian kita cek lagi, apakah kita menggunakan packaging? Packaging ini Bapak Ibu ibarat kata pakaian gitu ya, pakaian dari sebuah makanan. Kalau isinya bagus tapi di kemasannya kurang, orang juga nggak tertarik. Tapi kalau kemasannya bagus banget tapi ternyata isinya kurang sesuai, juga kemungkinan orang untuk repeat order atau membeli ulang itu juga kurang maksimal gitu, karena merasa kayak antara harapan dengan kenyataannya nggak sesuai, ujung-ujungnya mundur. Nah, dengan foto yang bagus serta packaging yang optimal, itu sangat mendukung untuk kita melakukan update di sosial media. Sekarang kan siapa yang nggak kenal Instagram, siapa yang nggak kenal Facebook, siapa yang nggak kenal TikTok, siapa yang nggak kenal YouTube, itu semuanya kenal. Dan setiap platform ini memiliki keunikan masing-masing. Instagram itu fokus terhadap foto. Kalau Facebook ini biasanya sudah generasi umur 40-an ke atas ya kalau Facebook ya. Kalau memang sasaran kita adalah orang yang umurnya 40-an ke atas, kita mending pakai Facebook. Tapi kalau generasinya adalah generasi umur 25 sampai 40, mending pakai Instagram. Tapi kalau ternyata sasarannya adalah anak-anak milenial yang suka joget-joget, goyang-goyang, yang nyanyi, bikin sesuatu yang viral, itu tuh pasnya di YouTube. Tapi kalau kita ingin bercerita, kita ingin sharing, kita ingin menceritakan proses produksi atau segala macam, itu kita bisa menggunakan platform YouTube gitu. Jadi sekarang ini yang namanya foto, packaging, update sosial media itu saya rasa menjadi apa ya, sedikit keharusan untuk bagi para pelaku UMKM. Kenapa Bapak Ibu? Karena kan sekarang kan pandemi. Misalkan saya lagi pengen kacang dari Asti Ternate gitu. Kalau misalkan seperti saya ada kenalan Ibu Tina, saya bisa nanya, Mbak Tina kalau di sana kacangnya yang apa ya gitu kan, ada Bu Tina. Tapi kalau kadang-kadang gitu ya, saya pengen kacang ini tapi saya nggak punya teman di sana gitu, gimana caranya? Pasti Google, pasti cari di Instagram, cari di marketplace segala macam. Nah, supaya kita bisa terlihat berbeda di Instagram, marketplace, Google atau market lainnya, ya kita harus punya foto yang oke. Kita pun juga secara perusahaan harus punya lambang atau logo yang oke, yang kekinian gitu. Nah, kita harus bisa membuat video-video yang lucu-lucu juga. Nah, apakah ini mahal? Enggak, Bapak Ibu, ini semua tersedia gratis. Jadi kalau Instagram kan loginnya gratis, Facebook gratis, TikTok juga gratis, YouTube juga gratis. Nah, supaya kita bisa layak tampil di platform itu, kita banyak aplikasi. Kita bisa pakai Canva untuk membuat logo. Presentasi ini saya bikinnya pakai Canva. Jadi waktu itu di tahun 2020 kan Bu Sastro itu terpilih untuk mentoring dengan Kemenparekraf. Nah, di salah satu materinya itu kita benar-benar diajari gimana caranya untuk layak tampil gitu. Layak tampil secara foto, secara perusahaan, dan secara produknya. Nah, kita diberi kiat-kiat gitu. Kalau memang kayak gitu kita harus melek teknologi, ada Canva untuk bikin logo, ada Snapseed untuk edit foto, ada InShot untuk membuat video secara instan. Dan ini semuanya gratis. Memang tidak bisa ya kita langsung tiba-tiba bikin produk logo atau foto yang bagus. Tapi sih saya yakin ya dengan semakin berjalannya waktu, semakin kita sering berlatih dan kita sering melihat gambar-gambar dari kompetitor kanan kiri, nanti lama-lama kita akan tahu, oh sekarang itu trennya kayak gini, oh sekarang itu packaging yang bagus itu ternyata seperti ini. Nah, kita nanti akan terbuka wawasannya saat melakukan proses review dengan para customer yang lainnya. Nah, ini adalah digital marketing, Bapak Ibu. Kita bisa pakai website, sosial media, dan juga marketplace. Marketplace saya rasa kalau untuk produk dari sana bisa pakai Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan juga Axel Market. Nah, selain tadi ada aplikasi-aplikasi, juga tadi saya mengutip dari materinya Bu Shirley ya, bahwa sekarang DJP pun juga sudah online gitu, untuk mempermudah proses perpajakannya. Nah, kita sebagai UMKM memang juga udah mulai harus go digital gitu. Kenapa go digital? Pertama, kita bisa mempunyai catatan transaksi penjualan
belanjaan yang lebih rapi. Jangan sampai kita omsetnya terlalu besar atau terlalu kecil, tapi kita nggak punya nggak punya rekap yang rapi, sehingga nanti kalau ditanya sama petugas pajak atau mungkin petugas perbankan atau mungkin oleh partner, kita begini, sebenarnya omset saya sebulan mah berapa ya, kayak gitu. Mencatat manual bisa, tapi kalau misalkan ada pilihan untuk mencatat secara sistematis itu juga banyak kok Bapak Ibu. Kita bisa menggunakan web akuntansi.umkm.id, atau kita juga bisa gunakan di Bank Indonesia itu juga ada ya, di www.bi.go.id/siaplik. Itu adalah link untuk para UMKM yang ingin melakukan pencatatan transaksi penjualan, tapi daripada ngerjain sendiri di buku, mungkin takutnya tiba-tiba bukunya basah atau robek atau bagaimana, nanti kita agak kesusahan untuk melihat kan gini, kemarin 2 bulan lalu omset saya berapa ya? Aduh, gimana nih bukunya? Karena transaksinya sehari bisa habis 1 buku sendiri. Wah, itu agak menangis Bapak Ibu kalau rekapnya gitu. Tapi kalau kita sudah go digital, kita online, itu sangat memudahkan lah dan sangat efisien secara waktu. Kemudian kita harus mempermudah cara komunikasi antara customer dengan supplier. Pasti semuanya sekarang udah pakai WhatsApp. Nah, kalau udah pakai WhatsApp, kita yuk coba di-update ke WhatsApp bisnis. Kenapa? Karena WhatsApp bisnis ini akan memudahkan kita sebagai penjual untuk komunikasi dengan customer. Misalkan gini, halo Dapur Bu Sastro, ada produk apa aja? Itu kita nggak usah repot-repot. Kita hanya bilang, Bu silakan klik gambar profile picture saya, nanti di situ ada keterangannya produk. Itu akan langsung keluar Bapak Ibu produk-produk kita, tanpa kita harus menjelaskan, ini ya Bu price list-nya, atau kalau enggak, ini ya Bu pakai silakan cek di website atau apa. Nah, itu WhatsApp di situ sudah memudahkan dan itu kamu sudah pakai. Nah, Go Digital ini mampu meningkatkan pendapatan. Saya rasakan sendiri, karena sebenarnya Dapur Bu Sastro itu bukan restoran ya. Kita itu usaha catering, jadi kita sebenarnya cuma ada dapur dan tempat serving di ruko 3 lantai, tapi kita nggak ada restorannya. Jadi pemasaran yang dilakukan oleh Ibu Frida, tim marketing kami, itu adalah melalui website, Instagram, dan juga TikTok. Jadi kita benar-benar menggunakan teknologi dan internet itu untuk melakukan approach ke customer maupun calon customer. Nah, ini sebenarnya ada roda Bob Sadino ya, yang sebenarnya itu menjadi ibarat kata kayak penyemangat saya sendiri gitu, bahwa awal-awal kalau ada ilmu baru kita mungkin cukup tahu. Kita cukup tahu, lalu kita berlatih menjadi naik kelas menjadi bisa. Lalu kita berlatih jadi bisa menjadi terampil. Nah, kalau terlampir kita masih sering melakukan latihan atau apa, kita menjadi ahli. Nah, ini benar-benar prinsip hidup yang memang saya pegang gitu, bahwa pertamanya kita tahu dulu, lalu kita bisa, lalu kita terampil dan menjadi ahli. Nah, yang kadang-kadang nih ya, kalau kita dengan tim Dapur Bu Sastro gitu ya, ketika kita ada masalah atau apa gitu, kita kadang-kadang gini, udahlah yuk, ayo kita kerjakan dulu nih, kita capek-capek dulu, kita ikhtiar dulu gitu. Karena yang kita yakini bahwa kadang-kadang kalau kita bekerja keras, kadang-kadang kalau kita melakukan sesuatu secara istiqomah terus-menerus itu biasanya insya Allah hasilnya akan mengikuti. Yang penting kita mulai dulu aja. Yang penting kita nawaitunya baik, kita berpikir positif, dan kita juga mau berubah. Kalau ternyata memang ada perubahan pasar atau apa, ya udah kita harus legowo, kita harus mau berubah sehingga bisa kita capai lah tujuan yang disepakati bersama-sama oleh tim tadi. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu kalau singkat ceritanya ya dari Dapur Bu Sastro. Nah, sebenarnya saya juga ingin menyampaikan sedikit pesan untuk para pelaku UMKM. Keadaan pandemi ini tidak mudah. Tapi kalau kita bersama-sama, kita niatnya baik, kita selalu mencari celah, kita terus bergerak maju, niatnya baik, itu insya Allah saya rasa ada jalan. Karena banyak rekan-rekan kami yang tadinya itu usahanya itu catering rumahan gitu ya. Tapi kemudian karena sedang pandemi, mau nggak mau cateringnya tutup. Tapi kemudian banting setir menjadi jualan frozen food. Kemudian mencoba untuk membuka
makanan kering yang bisa disimpan dalam jangka waktu cukup lama. Kurang lebih seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sekian penjelasan dari saya. Silakan apabila ada pertanyaan, boleh diajukan di kolom chat atau mungkin open mic, silakan sekali. Demikian dari saya, Ibu Rustina. Apabila ada pertanyaan atau untuk diskusi ringan, silakan. Terima kasih Mbak Isma, luar biasa sekali Mbak Isma. Tapi mohon izin Mbak Isma mungkin untuk videonya bisa ditampilkan. Oke, baik. Ya, terima kasih Mbak Isma. Ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih sekali Mbak Isma, luar biasa ya. Ini kalau saya lihat perjuangannya dari tahun 2017 hingga saat ini, mulai dari rumah hingga sekarang sudah ruko ya Mbak Isma ya, ruko 3 lantai. Nah ini tentunya dengan berbagai tips-tips tadi, harapannya bisa menginspirasi ataupun menjadi bagian yang bisa diambil sebagai sebuah solusi ya. Artinya sebuah solusi dari mungkin Bapak Ibu UMKM ini sebenarnya mempunyai permasalahan yang berbeda-beda ya Mbak Isma, karena kita tahu bahwa produk di Maluku Utara ini memang banyak sekali ya. Salah satunya yang tadi memang di sini memang khasnya adalah kacang kenari, tapi tidak itu aja. Di kita ada namanya pala ya, buah pala, kemudian makanan-makanan yang semuanya adalah dari produk alamnya kita. Bahkan ada kopi, kemudian jahe. Mbak Isma ini di sini luar biasa untuk komoditas jahenya ya, jahe merah terutama. Kemudian ada yang memang sedang mengembangkan usaha seperti kopi yang mungkin langsung bisa diantar juga kepada pembelinya. Jadi memang permasalahan-permasalahan ini cukup beragam, Mbak Isma. Nah ini mudah-mudahan Bapak Ibu ini bisa mendapatkan sebuah gambaran atau solusi ya. Nah, bisa saya sampaikan ya, tadi memang kondisinya Mbak Isma ternyata di tengah kondisi COVID seperti ini, peluang itu tetap ada ya. Jadi peluang itu tetap ada, tergantung bagaimana kita bisa mengelolanya, kemudian produk ini harus punya pembeda, kemudian packagingnya, dan kita harus adaptif ya, adaptif dengan kondisi baik customer-nya, baik teknologinya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu peserta, sekiranya ada hal-hal yang mau ditanyakan untuk sesi tanya jawab, kita buka 2 penanya ya. Monggo dipersilahkan Bapak Ibu. Ini sepertinya ada pertanyaan ya dari Pak Rahmat Hidayat. Iya. Oke. Ya, dari Pak Rahmat. Ya. Oke, saya izin untuk Langsung bacakan ya. Mbak Isma ya. Boleh, terima kasih Bu Tina. Jadi dengan keadaan ekonomi di tengah pandemi yang merubah pola konsumsi masyarakat menjadi lebih memilih dan condong untuk membeli kebutuhan primer. Bagaimana menurut Mbak Isma untuk UMKM yang tidak menjual kebutuhan primer? Kalau boleh tahu sebelumnya, kalau untuk Bapak Rahmat, usahanya di bidang apa Pak? Saya di bidang kuliner juga Mbak, cuman kan saya bukan kebutuhan primer, jadi saya jualan kopi gitu Mbak. Oh kopi, nah oke Pak. Terima kasih Pak Rahmat. Pak Rahmat gini Pak, sebenarnya kalau menurut survei ya Pak, kemarin tuh pas kita sedang bimbingan dengan Kementerian Parekraf, konsumsi kopi saat pandemi meningkat. Kenapa? Karena tadinya orang-orang itu kan kalau minum kopi ini kan kesannya kayak lagi weekend atau lagi pulang kantor santai gitu kan ya. Sebenarnya kopi itu kan minuman yang ibarat kata stress release ya Pak ya, mengurangi stres gitu kan untuk relaksasi gitu. Nah, ini peluangnya tinggi Pak. Kalau boleh tahu Pak Rahmat ini produsen kopinya atau udah menjadi kopi yang siap minum? Saya kopi yang siap minum. Wah, kalau kopi siap minum Pak, itu malah lebih mudah sekali Pak caranya gini. Kalau ini saya sekedar sharing ya Pak Rahmat, tapi moga-moga bisa diadaptasi. Teman saya ada yang punya usaha minuman seperti itu Pak. Jadi dia tadinya kopinya itu kemasannya pakai kemasan yang seperti kopi pada umumnya Pak, yang atasnya disil gitu ya.
terus dikasih sedotan gitu atau udah botolan Pak kopinya? Ya, plastik. Ada sinyal ya. Gimana Pak? Pak Rahmat? Pak Rahmat mungkin gangguan sinyal ya? Halo Pak Rahmat? Ya, Mbak Oke, Isma? nggak apa-apa. Jadi saya sedikit teruskan dulu. Jadi kalau nanti saya bantu saya kopi lihat ya. Jadi kalau untuk yang kopi, sebenarnya beberapa rekan saya yang di Jabodetabek ini membuat kopi instan yang bisa dibeli dalam kemasan besar. Misalkan seperti ini. Biasanya beli kopi, kita beli kopi kan ukurannya sekitar 250 ml gitu ya. Harganya 15.000 atau 20.000. Nah, rekan saya ini mencoba gini namanya family package. Jadi beli kemasannya langsung 1 liter, tapi harganya jauh lebih murah. Seperti itu. Jadi kita melakukan gimmick produk, variasi produk. Kemudian biasanya kalau beli kopi 1 liter itu ya kalau teman-temannya suka kopi semua gitu kan. Tapi kadang-kadang ada temannya yang asam lambung, nggak bisa makan kopi. Nah, kita bikin promo 100.000 akan dapat kopi 500 liter dengan misalkan sebelahnya ada mungkin coklat hazelnut gitu ya. Itu kan kalau saya coklat hazelnut kan termasuk produk yang best seller. Nah, itu kan orang kan lebih gini Pak, wah iya ya kalau beli 400.000, tapi kalau langsung beli 1 liter itu cuma 80.000, berarti hemat dong. Gitu. Dan sedangkan pasti dari sisi kita sebagai produsen itu biaya HPP packing juga pasti kan lebih murah ya, beli botol 1 sama botol yang lebih gede kayak gitu. Nah, strategi ini Pak juga dipakai oleh Starbucks. Jadi Starbucks itu membuat namanya kemasan family on the go. Family on the go itu memang kemasannya lebih besar, tapi harganya murah. Nah, kalau mau murah langsung beli 2. Tapi kalau saya perhatikan, satunya itu produk reseller, satunya lagi ini produk support. Sehingga dari Bapak Rahmat sendiri juga nggak terlalu kemahalan biaya HPP-nya ya Pak ya. Jadi yang HPP-nya aman, yang best seller, satunya lagi HPP pendukung. Nanti ada paket-paket lagi. Ini dititipkan biasanya kalau di sini tuh ada ini Pak, dititipkan ke seller-seller online. Jadi kalau beli yang kemasan 1 liter 80.000. Tapi kalau mau reseller boleh. Kalau mau reseller boleh. Nanti langsung harganya 70.000 dengan minimal pembelian 20 botol misalkan seperti itu. Sehingga Bapak memang secara keuntungan per produknya lebih sedikit, tapi karena perputarannya lebih cepat, lebih banyak, sebarannya lebih banyak, itu kesempatan Bapak untuk memperluas pangsa pasarnya. Atau misalkan ternyata di sana belum ngetren tuh kopi on the go, nah Bapak bisa bikin trendsetternya, Bapak tuh yang ngetren. Nanti kalau sudah seperti itu, berjalan dengan lancar, Bapak bisa pakai tagline, kami yang pertama viral, kopi keluarga, nah kayak gitu. Nanti lama-lama bisa juga kopinya ditempelin sama brownies atau mungkin kacang kenari, karena biasanya orang kalau ngopi juga pinginnya nyemil kayak gitu. Ada temennya ya. Temennya kita pelajari dulu nih. Pertama sebenarnya berapa sih batas wajar seseorang beli kopi atau beli kopi untuk satu keluarga? Karena kadang-kadang kan saya kalau misalkan beli kopi satu orang 25.000 nggak kerasa nih. Tapi kalau saya langsung beli 400.000 kayak kurang kerjaan ya, mending aku beli ayam misal gitu. Tapi kalau harganya masih 80.000 dan bisa dapat 2 jenis minuman, kan pasti saya mikir, wow, ya udah ini aja enak. Kalaupun nggak habis saya bisa taruh di kulkas atau kalau nggak saya taruh di freezer gitu. Seperti itu sih kurang lebih Pak Rahmat kalau untuk kopi, karena di sini di Jakarta tuh kopi tuh terus tumbuh Pak ininya apa namanya itu ada terus gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Ya. Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya lagi atau boleh lewat chat? Ada Mbak Yovida? Nggak ada ya. Silahkan. Mumpung ini ada narasumber yang Bapak Ibu bisa sampaikan secara langsung ya, permasalahan mungkin dari yang disampaikan tadi, Bapak Ibu merasa ini menjadi sebuah masalah nih buat UMKM saya, atau
malah mau bertanya, mungkin pengalaman-pengalaman di pemerintahan seperti apa bisa. Silakan Bapak Ibu. Tidak ada Bapak Ibu? Belum ada ya? Mbak Yovida belum ada ya? Belum. Nah, ini kalau belum ada, ya dipancing dulu kali ya Mbak Isma ya. Boleh, silakan. Nah, ini kalau sebenarnya ini cukup menarik buat saya ketika saya membaca tadi di bahan presentasinya ada tagline-nya ya. Tagline apa ya? The Royalties of Indonesia ya, Mbak Isma ya. Nah, sepertinya jarang sekali ya UMKM ini saya lihat ada tagline-nya itu kadang-kadang nggak semuanya UMKM itu menerapkan tagline ini. Yang kadang-kadang kita membayangkannya hanya perusahaan-perusahaan besar. Seperti yang kita ketahui mungkin anak-anak kita juga sudah hafal ya. Kayak Indomie seleraku gitu ya. Aku dan kau, suka dan kau. Nah, ini menjadi menarik buat saya karena memang belum tentu setiap UMKM ini ada tagline-nya gitu. Nah, menurut Mbak Isma sendiri seberapa besar pengaruh dari tagline itu terhadap pengembangan proses bisnis atau juga ini Mbak Isma, bisa nggak posisi tagline ini digantikan menjadi sebuah logo saja, artinya logo yang berbicara gitu ya. Nah, itu bagaimana? Oke, silahkan Mbak Isma. Oke, terima kasih Bu Tina untuk pertanyaannya. Jadi kenapa sih kalau dalam secara ini ya, secara teori bisnisnya, karena kebetulan dalam berjalannya waktu selama proses sastro, kami tuh melakukan beberapa mentoring dan coaching dengan para pelaku bisnis. Nah, kalau di dunia market kita tuh ada yang namanya istilah branding ya. Branding itu kalau kita simplify atau kita mudah itu namanya merek, gitu kan? Merek itu apa sih? Merek itu adalah kalau kita sebagai manusia kan ada namanya gitu kan ya. Nah, kalau barang atau produk itu ada mereknya, itulah brand gitu. Nah, brand ini harus mampu menginformasikan kepada customer kita itu siapa, tujuan kita apa, dan produk kita bagaimana gitu. Nah, kalau kita tarik lagi, namanya kita atau merek kita adalah Dapur Bu Sastro. Ketika dengar nama Dapur Bu Sastro, pasti dalam bayangan customer masakannya Indonesia. Nggak mungkin Dapur Bu Sastro jualan steakhouse atau kita jualan burger grill gitu kan, nggak nyambung. Kalau saya jualannya kayak gitu, mungkin nama saya menjadi dapur, mungkin Alexandra Kitchen gitu, nggak jadi Dapur Bu Sastro lagi. Karena memang ada sedikit nggak nyambung. Nah, tagline tadi fungsinya Bu Tina adalah cara kita untuk menjelaskan sedikit lebih banyak lagi dibandingkan dengan logo dan juga mereknya gitu. Kalau kita perhatikan logo merek itu untuk tanda pengenal. Logo itu untuk ibarat kata ya kalau kita ini kan kaca indera. Logo itu untuk indera mata, penglihatan. Tapi kalau yang tagline itu adalah untuk ibarat kata komunikasi di panca indera pendengaran. Contohnya misalkan Indomie, kita tahu lambangnya Indomie, tapi setiap ada iklan, kan kita terngiang-ngiang ya, Indomie seleraku, kayak gitu. Aku dan kau, suka dan kau, gitu. Tapi kalau kita nggak punya tagline itu, kita nggak punya jargon, nggak punya yel-yel untuk mengkombinasikan ke market kita, ke masyarakat kita. Dan kenapa UMKM juga perlu seperti itu? Karena pasti Bapak Ibu yang usahanya sudah berjalan, pasti punya customer, pasti punya marketnya sendiri. Nah, supaya kita mempunyai standing, kita mempunyai ciri khas yang akan selalu dikenal oleh para customer kita, kita harus mempunyai logo tadi. Jadi, kalau melihat misalkan kopinya Pak Rahmat tadi misalkan ya, misalkan tagline-nya adalah kopi relax gitu. Berarti yang ada dalam bayangan customer, kalau saya minum kopinya Pak Rahmat, pasti saya akan mendapatkan sensasi relax.
Seperti itu. Jadi ini adalah salah satu tambahan cara di proses kegiatan marketing agar kita lebih dikenal dan mudah diingat oleh masyarakat. Kenapa? Kalau kita sudah dikenal, kalau kita sudah diingat, jadi kalau customer perlu produk A, pasti ingatnya kita. Contohnya, saya mau makan mie ke warung, saya bilang saya mau beli Indomie Bu, gitu. Karena saya udah terngiang Indomie terus. Padahal yang saya terima tuh sari mie gitu. Atau misalkan kadang-kadang nih saya sering banget nih yang misalkan kalau zaman dulu ya waktu masih zaman kuliah gitu kan, Bu aku beliin Levi's dong. Padahal ibu saya ngebeliinnya nggak merek Levi's, entahlah merek apa itu yang ada di toko saat itu. Tapi karena brandnya ini sudah kuat, sudah diingat, sudah menjadi apa ya, top of mind ya kalau bahasa bisnisnya itu, jadi orang akan lebih mudah untuk mengidentikan suatu jenis produk dengan suatu jenis merek. Jadi kalau ada kebutuhan akan produk tersebut, yang diingat adalah merek ini. Contohnya odol. Misalkan, saya mau gosok gigi. Iya deh, Pepsodentnya mana? Padahal mungkin kita terima kelas up, gitu. Misalkan kayak tadi yang Bu Tina di Indomie Selera aku dan kau suka dan kau, terus kemudian kayak McD atau KFC itu kan pasti selalu ada logonya. Dan kenapa kita UMKM harus punya? Nggak apa-apa, kita dream aja supaya kita achieve more, supaya kita juga berkembang. Karena yang selalu kami yakini adalah sesuatu yang besar itu selalu dimulai dengan sesuatu yang kecil, gitu. Suatu usaha tidak akan pernah mulai kalau kita nggak mulai dulu aja, niat dulu aja. Karena kalau tiba-tiba besar, mungkin bisa jadi kitanya sendiri yang kaget, tiba-tiba usahanya besar, tiba-tiba usahanya skalanya sudah triliunan gitu ya. Sedangkan kita sendiri mungkin kalau kita mulai dari kecil, kita kan berproses, kita nikmati prosesnya, kita nikmati pembelajarannya di setiap step, di setiap tahap, sehingga kalau nanti usahanya sudah menjadi besar, kita memang secara secara alaminya itu sudah melewati banyak fase secara tahap bertahap sehingga kita sudah ready sampai ke sana. Seperti itu Bu Tina kurang lebih. Baik, terima kasih Mbak Isma. Mungkin Pak Yovida ada yang peserta yang bertanya? Belum ya? Silakan Bapak Ibu. Oh iya, nggak apa-apa saya sambil menunggu Bapak Ibu sekalian saya ada waktu. Jadi Bapak Ibu sekalian gini, di era pandemi ini ya, pokoknya satu saya salut sekali dengan pemerintah yang sekarang itu memang benar-benar bergerak aktif untuk menjemput UMKM ya, untuk mengadakan sharing session seperti ini. Kemudian bahkan sampai ada yang ini, dipilih beberapa UMKM terbaik, terus dilakukan coaching dan mentoring gitu. Nah, saat itu coaching dan mentoring sebenarnya yang hikmah yang kita ambil itu sebenarnya kadang-kadang adalah gini, kita bertemu dengan sesama pelaku UMKM lain yang kadang-kadang nih problemnya sama. Kayaknya gimana ya aku caranya bisa bikin packing yang bagus. Terus kalau mau ketemu dengan supplier besar tuh gimana cara negonya gitu. Itu banyak sekali kok Bapak Ibu program-program pemerintah yang bisa secara gratis ya, yang bisa kita ikuti juga supaya usaha kita tuh berkembang. Misalkan kayak BDS seperti ini kan rutin dilakukan oleh KPP, kemudian ada juga dari Kementerian Ekonomi Kreatif, dari Kementerian Koperasi, bahkan dari bank-bank itu juga banyak melakukan kegiatan sosial corporate social responsibility yang mengajak para pelaku usaha untuk mendapatkan bimbingan sehingga usahanya juga bisa lebih maju, bisa mendapatkan banyak banyak sharing-sharing dari usaha-usaha sebelumnya. Karena biasanya beberapa usaha itu pasti dimulai dari UMKM dulu, gitu. Baik. Bu Isma bisa disampaikan untuk informasi seperti itu bagaimana Bu mendapatkannya? Apakah kita harus rajin-rajin membuka websitenya juga karena pemerintahan ini bisa jadi kita tidak secara otomatis mengetahui ya? Ya. Itu bagaimana Bu Isma? Oke, saya biasanya gini, Bu Tina, kita sekarang pakai Instagram. Jadi kalau kita harus kayak sowan satu-satu ke website gitu kan kadang-kadang mungkin kelupaan ya. Tapi kalau kita Instagram kan kita follow. Kita kan follow kementeriannya itu. Nah, di situ tuh biasanya banyak sharing-sharing. Kementerian yang aktif melakukan bimbingan UMKM itu pertama dari Kementerian Parekraf, .co.id, kemudian ada juga dari sebentar ini saya share linknya ya.
Kemenparekraf itu ada, itu biasanya setiap bulan Juni. Itu ada bimbingan UMKM. Itu saya cek di situ, silakan di Instagramnya juga, di Instagramnya Kemenparekraf itu namanya Baparekraf Digital Entrepreneurship. Itu ada bimbingannya, biasanya setiap bulan Juni. Ini saya share linknya ya Bapak Ibu, silakan di follow sehingga Bapak Ibu bisa langsung tahu gitu ya kalau misalkan lagi ada program bimbingan. Kemudian kalau yang usianya masih di bawah 35 itu bisa ikut namanya Wirausaha Muda Mandiri. Ini kompetisi Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada yang produknya itu otentik khas Ternate gitu ya. Misalkan contohnya ada ikan khusus gitu ya yang ada di Ternate yang merupakan ikon dari kota Ternate. Tapi ikan ini belum terlalu dikenal di Indonesia Raya gitu ya. Nah, misalkan ikan ini sebenarnya bisa diolah menjadi sarden kering misalkan. Berarti kan di situ ada unsur teknologinya, ada unsur penemuannya, ada unsur membawa nama daerahnya gitu ya. Ini bisa diangkat di ajang-ajang festival. Misalnya misalkan Wirausaha Muda Mandiri. Ada juga namanya food start food startup itu juga ada. Jadi banyak Bapak Ibu, ini saya share link-linknya ya. Karena sebenarnya kadang-kadang kalau ikut acara kayak gini tuh bukan berarti kita harus menang atau harus menjadi nomor 1 sih sebenarnya kalau yang saya pelajari. Tapi membuka wawasan kita bahwa di sana itu banyak juga pelaku usaha setara yang sedang berjuang juga gitu. Jadi kita bisa sharing informasi. Alhamdulillah kita bisa ketemu dengan para mentor, para coaching yang memberikan banyak insight di bisnis usaha kita. Seperti itu. Banyak sekali Bapak Ibu. Ini saya udah share ya, ada di Instagram Baparekraf, ada Wirausaha Mandiri, ada juga di Ayo Naik Kelas. Jadi dulu setelah saya resign dari kantor, kemudian memutuskan untuk full usaha, isinya kerjaan saya itu adalah ikutin IG pemerintah gitu, ada program apa ya, jadi saya sehingga ikut terus kayak gitu. Nah, di saat proses ikut itu kadang-kadang saya juga dicecar juga gitu ya sama coaching atau sama ini, kok kamu cara menjalankan usahanya kayak gitu, itu nggak benar, itu salah, produknya itu nggak sesuai, nggak punya value, nggak punya brand apa-apa. Itu tuh saya dapatin dari proses itu. Ya memang kadang-kadang sesak juga gitu pas tagline Royalties of Indonesia itu nggak tiba-tiba seperti itu Bu Tina. Tadinya kita keluarnya cita rasa Nusantara gitu. Tapi setelah awalnya itu cita rasa Nusantara, tapi kemudian ternyata menurut beberapa mentor itu tuh kayak kurang ngena gitu, dan kurang general gitu. Setelah diakses akhirnya kita coba cari logo dan slogan yang lain, tagline yang lain, nah makalah ketemunya Royalties of Indonesia. Kenapa? Karena kalau kayak rasa Nusantara, identiknya hanya kayak bumbu aja. Tapi apa sih yang bikin berbeda? Apa sih yang bikin unik? Nah, kita bilang, oh iya Pak, karena rasa masakan kita itu ibarat kata rasa masakan premium atau rasa masakan sultan, misalkan seperti itu. Oke, kalau kayak gitu, akad dikasih embel-embel royal gitu. Seperti itu Bu Dina. Iya, baik. Sepertinya Bu, ini ada pertanyaan dari Bu Renita ya? Oh iya. Bu Isma, iya. Mungkin bisa dijawab Bu Mbak Isma. Baik, oke. Izin bertanya, penyesuaian produk seperti apa yang dilakukan pada saat pandemi? Apakah efektif jika menciptakan produk baru saat pandemi? Oke. Kami melakukan penyesuaian produk Ibu. Jadi awalnya Dapur Sastro itu produknya adalah tumpeng dan prasmanan. Gitu. Jadi dikemas secara tumpeng dan prasmanan. Tapi sayangnya tumpeng dan prasmanan itu kan identik sama kegiatan kumpul-kumpul ya, berkerumun gitu kan. Nah, otomatis kalau kita tetap bertahan dengan produk jenisnya seperti itu, ya kita nggak akan bisa dapat revenue, kita nggak akan bisa dapat income yang dengan jumlah yang sesuai gitu ya. Nah, akhirnya kita melakukan penyesuaian. Pertama gini, tadinya tumpeng itu kita minimal 15 porsi. Tapi dengan adanya pandemi, kayaknya sudah jarang ya satu rumah yang isinya 15 porsi gitu. Paling isinya 3 atau mungkin 5 gitu ya. Nah, akhirnya kita mengeluarkan produk baru, yaitu tumpeng keluarga. Tumpeng keluarga ini
cukup dimakan untuk 5-6 orang. Nah, alhamdulillah Ibu, ternyata tumpeng keluarga ini terus kita iklankan di Instagram, kita iklankan di Facebook, kita iklankan juga di ini. Kalau di Depok tuh kan ada IG khusus Kota Depok gitu ya, atau mungkin juga ada selebgram gitu. Kita iklankan di situ, tapi iklannya itu gini supaya viral ya. Jadi dalam 1 minggu saya secara bersamaan naruh iklan di Info Depok, di Depok 24 jam, di selebgram juga, di Instagram kami juga, di Google kami juga. Itu dalam 1 minggu tuh kami iklankan berbarengan. Jadi seperti tadi saya diskusi sama Pak Rahmat ya, kita ciptakan efek viral. Kita ciptakan efek bahwa customer tuh mau buka IG-nya Depok, mau buka IG-nya Jakarta, mau buka IG-nya selebgram, yang dilihat tumpeng ini lagi, tumpeng ini lagi, tumpeng ini lagi gitu. Sehingga ketika mereka perlu tumpeng, yang diingat adalah apa? Tumpeng terakhir yang membekas ingatannya mereka, yaitu tumpengnya Dapur Bu Sastro. Nah, gimana supaya membekas? Tampilan fotonya harus cantik. Gimana fotonya tampilannya harus cantik, kita harus survei. Sekarang itu lebih suka di warna yang menyolok atau apa namanya agak gelap-gelap yang gimana, itu kita juga harus survei gitu. Kecenderungan customer tuh suka foto yang seperti apa. Nah, untuk mengeditnya kita pakai aplikasi gratis banyak, tapi kebetulan kalau kami ada tim desainernya sendiri dan itu memang biasanya melakukan survei. Makanya kita kenali dulu customer-nya kita, butuhnya apa, keinginannya apa, kemudian kita bisa nggak mendeliver kebutuhan customer itu gitu. Kadang-kadang customer Bu Sastra pengen makan pada kita, tapi kok porsinya tumpengnya minimal 15, saya sekeluarga cuma 5 gitu kan. Akhirnya kan nggak jadi pingin. Karena kalau beli 15 mau bazir, siapa sih yang bisa makan tumpeng sampai nambah 3 kali kan? Paling kan sekali gitu kan. Nah, akhirnya kami melakukan penyesuaian produk, itu di tumpeng. Kemudian di siomay, yang tadinya kita jual makanannya hangat, kita coba kemas dalam bentuk frozen, tapi harganya kita turunkan. Jadi kalau misalkan biasanya siomay itu harga 3.500 per pieces matang, kita bikin gimmick ya Pak, seperti para materi, kalau beli 100 pieces, harganya 350.000 coret menjadi 200.000 aja atau 250.000. Nah, ini sangat efektif. Kenapa? Karena sebenarnya kita secara perusahaan nggak rugi. Kenapa? Karena kan kalau dihangatkan kan kita pasti ada biaya memanaskan. Tapi kalau frozen kan enggak, kita langsung kemas menjadi satu plastik besar dan itu HPP-nya lebih murah. Nah, apakah ini efektif? Sejauh ini alhamdulillah efektif. Sehingga para customer pun jadi, oh iya ya, kadang-kadang aku kangen nasi kuningnya, tapi aku sekarang boleh beli dikit. Kadang-kadang aku pengen beli siomaynya, tapi ya udah aku bisa panasin sendiri di rumah karena kita menyiapkan dalam bentuk frozen seperti itu. Menciptakan produk baru di saat pandemi bisa Ibu, Bapak Ibu bisa. Kebetulan kalau yang produk baru di Dapur Bu Sastra yang tadi sempat saya ceritakan sebelumnya, tadinya kita tidak terlalu banyak varian nasi box. Tapi karena memang ternyata dari sisi customer itu perlu makan harian, yang kalau nasi kuning terus kan juga lama-lama bosan, akhirnya kita keluarkan produk nasi gudeg khas Jogja, kita keluarkan juga nasi Tegal, ada juga nasi rendang seperti itu. Seperti itu Bu Renita kalau yang case yang ada di Dapur Bu Sastro. Ya. Mungkin Bu Renita akan sedikit memberikan tanggapannya, boleh Mas? Boleh Bu, silakan. Ya, kita beri kesempatan Bu Renita kalau mau berbicara langsung dengan Mbak Isma ya. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Ya, silakan Bu Renita. Ya. Ya, terima kasih atas jawabannya Mbak Isma. Sangat membantu sekali. Sebenarnya kan saya mahasiswa yang pengen banget untuk majuin usaha. Sudah mulai mencoba usaha, tapi terkendala pandemi. Jadi saya pengen banget untuk banyak belajar dari kakak-kakak. Kalau boleh tahu, udah mulai usaha apa, Mbak Renita? Kalau saya Kak jualan dari rumah aja, kayak buat kue, buat catering, terus dititipin di kios-kios, di mini-market. Nah, jadi itu sebenarnya
Terus ada permasalahan kayak sistem penjualannya. Jadi untuk pemasukannya selama pandemi itu agak berkurang. Jadi saya berpikir untuk coba pikir buat efektif atau enggak buat produk baru pas pandemi. Biar ada lebih banyak variasi. Oke. Nah, kalau kayak gitu misalkan berarti mungkin bisa kita coba apa ya? Kita coba sedikit evaluasi lagi gitu. Pertama, secara produknya. Apakah produk yang kita jual itu mempunyai target customer yang spesifik? Gitu, misalkan. Kemudian kita cek lagi di customer yang spesifik tersebut biasanya kecenderungannya perlu yang harganya berapa, kemudian belinya untuk apa, apakah belinya untuk makanan rutin atau belinya hanya untuk makanan selingan, kemudian kemampuan beli per porsinya itu ada di harga berapa, itu juga perlu kita perhatikan. Kemudian kita cek juga apakah ada kompetitor yang benar barang serupa. Nah, kalau misalkan ada, kita coba bandingkan packaging kita dibandingkan dengan dia bagaimana. Kemudian kita cek lagi, rasanya kita dibandingkan dia dengan bagaimana. Lalu yang paling penting, produk kita itu harus punya keunggulan dibandingkan dengan kompetitor. Misalnya, kompetitor rasanya cuma A, B, C. Tapi kita bisa juga sediakan rasa yang D. Nah, itu juga emang perlu digali sih kadang-kadang. Jadi emang tidak bisa disamakan ya antara satu produk dengan produk yang lain, tapi biasanya caranya kurang lebih sama. Kita cek dulu nih, customer kira-kira emang perlu produk kita itu untuk apa ya? Kemudian harganya masuk nggak ya? Atau mungkin gini, harganya masuk, tapi supaya lebih menarik mungkin kita akan melakukan improvisasi di rasa, atau jumlah, atau mungkin packagingnya. Terus kita juga cek selama ini, customer itu tahu produk kita dari mana? Apakah dari teman-teman rekan-rekan kita teman-teman, apakah sosial medianya aktif, kemudian apakah sosial medianya ini kita update secara berkala, foto-fotonya itu juga perlu kayak gitu kira-kira Bu Renita. Oh iya, terima kasih Kak, sangat membantu. Sama. Baik, terima kasih Bu Renita dan Mbak Isma. Mohon maaf Pak Isma dan Bapak Ibu semuanya, karena waktunya sudah harus selesai ya. Artinya sebenarnya mungkin masih banyak pertanyaan, tapi nanti mungkin bisa ditanyakan di grup WhatsApp, dan nanti bisa saya coba menjembatani dengan Bu Isma ya, Bu Isma ya. Boleh, silakan. Iya, nanti supaya mungkin waktunya sih Mbak Isma, mungkin mudah-mudahan di lain kesempatan kita masih bisa ada acara khusus lagi ya, artinya Bapak Ibu dari UMKM ini nanti bisa bertanya dengan hal-hal yang sekiranya memang belum sempat ditanyakan pada saat ini. Sekali lagi kami dari KPP Pratama Ternate mengucapkan terima kasih kepada Mbak Isma ya atas waktunya yang telah berkenan memberikan paparan yang menurut saya luar biasa, memberikan banyak hal-hal baru buat kami ataupun dari Bapak Ibu peserta UMKM. Sehat selalu dan sukses selalu buat Mbak Isma atas usahanya ya. Terima kasih sekali lagi. Amin. Terima kasih. Untuk foto ya? Boleh. Video. Oh iya. Sebentar ya, Bu Isma ya. Untuk video ya. Boleh, silakan. Mungkin dibantu Mbak Yovida. Ya, saya kembalikan sepenuhnya waktunya kepada Mbak Yovida ya. Silakan Mbak Yovida. Terima kasih. Oke, baik. Sebelum mengakhiri acara, kita mau foto bersama. Mohon untuk kepada para peserta untuk menyalakan kamera. Kita akan berfoto bersama dengan narasumber kita, Ibu Isma. Oke, mohon menunggu. Ini kita masih menyiapkan untuk foto dokumentasinya. Oke, 1, 2. Boleh gaya bebas?
Oke, 1, 2. Sudah? Oke. Terima kasih Ibu Isma atas pemaparan materinya Sama-sama. sangat luar biasa. Baik, dengan demikian berakhir rangkaian acara kita. Jangan lupa untuk mengisi formulir evaluasi di link tinyurl.com/evaluasi kelas pajak. Selanjutnya akan dijadwalkan para peserta untuk melaksanakan pelaporan SPT tahunan di KPP Pratama Ternate di hari Kamis atau Jumat dengan mengisi link. Nanti akan linknya saya kirim di pesan. Oke. Sekali lagi terima kasih telah mengikuti rangkaian acara dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang disampaikan narasumber dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Mbak Isma. Terima kasih Bapak Ibu, izin pamit. Sehat selalu ya.